wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam pelatihan online membuat proposal PTK. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas bagaimana menyusun instrumen penelitian. Baik, Bapak Ibu, kita sebelum masuk bagaimana kita menyusun instrumen penelitian, alangkah baiknya kalau kita bahas dulu apa sih instrumen penelitian. Instrumen itu secara mudahnya adalah alat untuk pengambilan data. Jadi ada beberapa pengertian instrumen dari pendapat para ahli yang saya ambil. Yang pertama dari Suharsini Arikunto, bahwa menurut beliau yang namanya instrumen penelitian itu adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Jadi alat itu bisa berbentuk kuesioner, bisa berbentuk panduan wawancara, bisa berbentuk lembaran observasi dan lain sebagainya. Intinya adalah alat bantu kita untuk mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, pendapat Sinoto Atmojo. Jadi menurut beliau, instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang terdiri dari beberapa bentuk, seperti kuesioner, formulir, observasi, serta formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan lain sebagainya. Kemudian menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti guna mengukur fenomena sosial serta alam sebagaimana yang ada dalam variabel penelitian. Jadi Sugiono ini menggarisbawahi bahwa untuk mengukur fenomena sosial dan alam kita gunakan alat ya yang untuk mengukur variabel penelitian kita. Seperti itu. Kemudian menurut Surya Brata, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk merekam keadaan yang pada umumnya bersifat kuantitatif dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Kemudian menurut Sukma Dinata, instrumen penelitian itu adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik yang dapat mengukur informan melalui sejumlah pertanyaan dalam penelitian. Menurut Ibnu Hajar, instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang karakteristik variabel secara objektif. Dan yang terakhir menurut Sanjaya, instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi penelitian. Jadi menurutnya kegiatan penelitian merupakan kegiatan pengukuran sehingga harus memiliki alat ukur yang valid dan baik. Jadi dari pendapat beberapa ahli ini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya instrumen penelitian itu adalah alat bantu kita untuk mengukur variabel yang kita buat dalam penelitian kita. Jadi alat ukur itu bisa berupa tes tadi katanya, bisa berupa kuesioner, bisa berupa formulir, observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis instrumen seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada namanya tes, angket, kemudian wawancara, observasi, skala bertingkat, dokumentasi, forum diskusi, dan eksperimen. Tahapan dan cara menyusun instrumen penelitian. Jadi, untuk bisa kita menyusun instrumen penelitian, kita harus bisa mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita. Variabel-variabel penelitian itu adanya di judul kita tadi. Judul kita menggunakan berapa variabel. Dari situ kita lihat, kita analisa, kita identifikasi variabel-variabel yang ada dalam penelitian kita. Setelah kita identifikasi variabel kita ambil variabel kita jabarkan variabel itu ke dalam beberapa dimensi.
Jadi kemudian setelah kita jabarkan dalam dimensi, misalnya tadi mengenai penerapan realistic mathematics education untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi untuk meningkatkan, mengukur motivasi belajar, ada dimensi apa saja untuk melihat motivasi belajar itu dimensinya apa saja. Setelah didapatkan dimensinya, kita akan mencari indikator dari masing-masing dimensi. Nah, misalnya untuk motivasi belajar, dia yang pertama mungkin antusias, rajin menjawab. Apa indikator-indikator dia antusias dalam pembelajaran? Ini seperti itu. Kemudian setelah kita dapat indikatornya, kita deskripsikan ke dalam kisi-kisi instrumen yang akan kita gunakan. Indikatornya ini, kisi-kisi instrumennya sebagaimana. Baru nanti kita akan lihat jumlah berapa apa instrumen yang akan kita lakukan. Kemudian kita rumuskan item dari pertanyaannya. Jadi itu berapa jumlahnya, apa saja bahasanya. Kemudian kita siapkan cara atau petunjuk pengisian instrumennya. Tadi kalau misalnya kita mau mengukur minat atau apa, kita bisa pakai angket. Kalau kita mau mengisi mengukur hasil belajar, kita bisa gunakan tes. Tetap sama, ada kisi-kisi, ada indikator soalnya, ada rumusan soalnya, ada petunjuk pengisian soalnya. Ini seperti itu Bapak Ibu. Oke? Kemudian setelah instrumen kita buat, kita membuat rencana tindakan. Di dalam rencana tindakan ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah rumusan masalah yang akan dicari solusinya. Untuk menyusun sebuah rumusan masalah, yang penting Bapak Ibu pahami, yang penting Bapak Ibu ingat adalah bahwa rumusan masalah itu rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan nanti harus sama. Artinya kalau rumusan masalahnya satu, tujuannya satu, nanti di kesimpulan juga satu. Itu harus konsisten. Jadi kalau tadi rumusan masalahnya, apakah dengan realistic mathematics education bisa meningkatkan hasil belajar siswa, nanti tujuannya berarti penerapan realistic mathematics untuk meningkatkan hasil belajar. Kesimpulannya, ya memang dengan penerapan realistic mathematics education dapat meningkatkan hasil belajar. Jadi ketiganya itu matching, konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi seperti itu. Dan ingat, untuk rumusan masalah kita gunakan dengan yang namanya kalimat tanya. Benar sekali ya, dulu kita gunakan kalimat tanya. Jadi supaya kita bisa mencarikan solusinya. Jadi rumusan tujuan penyelesaian masalah atau tujuannya itu melakukan inovasi. Rumusan indikator keberhasilan. Jadi kita harus merumuskan indikator keberhasilan. Jadi rumusan indikator keberhasilan kita dalam pemecahan masalah, atau keberhasilan kita dalam menghadapi tantangan, atau rumusan keberhasilan kita dalam melakukan inovasi tertentu, itu harus kita tuliskan. Penelitian ini dianggap berhasil jika blank 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 blank. Nah, seperti itu. Nah, jika misalnya hasil belajar peserta didik meningkat sekian persen, kita yang menentukan Bapak Ibu. Apa indikatornya mau? Misalnya seperti kita KKM di kelas. Kalau sekolah kami KKM-nya 63, mungkin sekolah Bapak Ibu 65, mungkin sekolah lain 80. Tidak jadi masalah. Kita yang menentukan KKM, kita yang tahu. Kenapa kita buat 63? Karena kita tahu daya dukung kita mungkin rendah, fasilitas kita kurang memadai, atau mungkin intake dari siswanya juga mungkin rendah. Jadi kita yang tahu. Sama dengan PTK ini. Untuk rumusan indikator keberhasilan, kita yang tahu tentang siswa kita. Jadi target kita yang menentukan. Oke, kita lanjutkan. Rumusan langkah-langkah kegiatan penyelesaian masalah. Jadi kegiatan kita adalah melakukan inovasi itu. Tuliskan. Ya, itu sesuai keinginan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Sesuai dengan tindakan yang Bapak Ibu rancang. Kalau misalnya penerapan realistic mathematics education,
Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah pembelajarannya mungkin kita sesuaikan dengan sintaknya, kita cari ininya, media pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, identifikasi warga sekolah atau pihak-pihak lain yang terkait atau yang terlibat dengan PTK kita ini. Apakah PTK ini melibatkan satu kelas atau satu sekolah? Tapi biasanya PTK itu ya satu kelas, tapi kelas mana? Nah, kita yang menentukannya. Kemudian identifikasi pula metode pengumpulan data. Pengumpulan datanya tadi mau pakai cara apa? Apakah mau pakai tes? Apakah kita gunakan angket atau mau kita gunakan dokumentasi? Itu Bapak Ibu yang tahu sesuai dengan program atau tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Baru penyusunan instrumen pengamatan dan evaluasi. Jadi selain kita membuat lembar observasi tentang kegiatan kita juga tetap harus ada yang namanya instrumen pengamatan evaluasi. Karena kita ada namanya 4 tahapan itu, yang tahap ketiganya itu adalah pengamatan. Jadi untuk bisa melakukan evaluasi kita berdasarkan pengamatan yang kita lakukan. Jadi supaya pengamatannya tidak melenceng ke sana kemari, tidak mengambang, harus ada instrumennya. Oke. Kemudian penentuan waktu. Kapan sih rencananya ini kita mau lakukan? Apakah di semester ini ataukah di semester depan? Nah, jadi seperti itu. Oke. Dan tempat pelaksanaannya di mana? Maksudnya tempatnya itu ya di kelas berapa gitu. Tetap di sekolah kita tapi di kelas berapa. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi pula fasilitas yang kita perlukan. Apakah kita membutuhkan lab, ataukah kita cukup di kelas, ataukah kita mau ke lapangan? Nah, itu dia. Ataukah fasilitas-fasilitas pendukung lainnya? Mungkin butuh alat peraga apa? Mungkin butuh metode apa tambahan, alat-alat dan bahannya apa. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut mengenai kegiatan penyusunan rencana. Meliputi yang pertama, menentukan sasaran serta objek penelitian yang berada di wilayah binaannya. Artinya, kita harus menentukan sasaran serta subjek penelitian kita. Kalau kita di guru berarti di kelas objek sasarannya adalah siswa. Kelas berapa yang mau kita buat perlakuan ini? Oke? Yang kedua, menetapkan aspek yang akan diobservasi. Apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita amati? Dengan perlakuan ini misalnya penerapan Basic Mathematics Education, mau kita lihat di mananya? Apakah peningkatan hasil belajar, ataukah peningkatan motivasi belajar, atau peningkatan aktivitas belajar dan hasil belajarnya? Kita harus tahu supaya kita susun instrumennya juga sesuai. Kemudian yang ketiga, menetapkan bentuk pedoman observasinya, alat pengumpulan datanya, serta teknik pengumpulan datanya gimana. Setelah kita tahu tadi observasinya gimana, kita buat pedoman observasinya, kita tahu apa alat pengumpulan datanya atau instrumen penelitiannya itu apa. Oke, yang keempat, menentukan jenis data yang dikumpulkan dan kita menganalisanya. Apakah data itu kuantitatif, apa data itu kualitatif? Kita kumpulkan dulu baru kita analisa. Kemudian menetapkan siapa pengumpul datanya. Apakah oleh peneliti atau dibantu oleh orang lain, atau memang ada bagian khusus, peneliti sendiri, observer sendiri, bagian mengumpulkan data sendiri. Sah-sah saja. Tapi kalau yang namanya PTK biasanya kita menghemat, menimbang dan memutuskan, paling kita gunakan kita sendiri atau ya teman kita yang membantu kita sebagai observer itu. Kemudian yang keenam, menentukan cara-cara melakukan refleksi dan siapa saja yang terlibat dalam melakukan refleksi. Misal kita ingin supaya hasil kita bagus, kita kebetulan lagi kuliah nih, kita dekat dengan dosen yang bisa kita ajak untuk berdiskusi atau kita ajak melakukan refleksi. Monggo saja, fine saja, boleh saja. Kalau tidak punya dosen untuk diajak melakukan refleksi, boleh teman sejawat, boleh teman-teman saat kita melakukan MGMP. Enggak harus kita tembak langsung orangnya, kita sewa itu tidak harus. Tapi kita usahakan kita punya observer supaya kita bisa saling berdiskusi. Karena kadang-kadang
dengan satu orang masalah itu tidak terselesaikan, tapi dengan dua orang masalah itu akan mudah menyelesaikannya, apalagi dengan lebih dari dua orang. Kemudian yang ketujuh, menentukan tindakan yang akan dilakukan dan tindakan tersebut diduga mampu memberikan dampak atau kita anggaplah sebagai solusi dari permasalahan masalah. Apa sih solusi yang akan kita lakukan? Contohnya tadi, penerapan realistic mathematics education. Seperti itu. Dan yang kedelapan, menentukan atau menetapkan kriteria keberhasilan dari tindakan yang dilakukan melalui penetapan indikator-indikator keberhasilan tadi. Oke? Jadi, kemudian setelah ada tahapan pelaksanaan, kita masuk ke tahapan pelaksanaan. Di tahapan pelaksanaan ini baik untuk tugas ketiga, kita akan membuat proposal. Kita akan menyusun instrumen penelitian. Jadi, dalam penyusunan ini Bapak Ibu dituliskan, silahkan menuliskan judulnya PTK-nya apa, langkah-langkahnya gimana, sasaran program PTK Bapak Ibu itu siapa, tempat dan waktunya kapan, di mana, kelas berapa, alat bahannya itu apa saja, dan strateginya itu gimana. Apa tadi? Inovasi yang Bapak Ibu buat itu apa? Itu tuliskan di situ. Itu saja pertemuan kita pada ketiga pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.